Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita coba jalan-jalan pagi. Sebenarnya cuma ngantor sih, berangkat kantor. Tapi ini sebenarnya sambil ngetes mic yang aku beli. Nah, kemarin-kemarin kalau misalnya sambil touring itu kan nggak ada mic ya. Ini cuma suara lingkungan aja gitu, kurang enak. Suara ngobrolnya kurang kedengeran. Aku udah beli mic, sambil aku tes settingnya enak apa enggak. Nah ini gue jalan ke kantor, cuman ya berangkat pagi aja sih, kantor ke daerah Sudirman, ya melewati gimana hiruk pikuk ibu kota. Tapi sekarang kebetulan lagi ini anak sekolah lagi pada libur, jadi nggak semacet apa namanya hari-hari biasa harusnya sih. Nggak tahu kalau udah siang banget. Sekarang udah setengah 9 sih, 8.41 di Depok. Dan kenapa berangkat siang? Ada tugas luar. Tapi aku ngantor dulu hari ini. Udah tugas keluar mana, keluar kantor. Karena aku sekarang ngantor dulu. Soalnya ada tugas yang mesti di kantor juga. Jadi aku kantor dulu. Nanti agak jam 10-an lah baru. Kenapa nih? Gitu teman-teman. Di kahfi. Lupa kahfi satu apa kahfi dua ya? Tiap hari lewat tapi lupa. Kahfi satu, kahfi dua yang tadi di sana tuh, ke arah Setu Babakan. Soal sini juga bisa Setu Babakan, cuman apa namanya tembus. Nah ini daerah macet di sini nih. Yang segini macet juga ternyata. Itu jalan depan ada buat pintu masuk tol. Kalau pagi gitu ya jam setengah 7 apa tuh sepi banget. Jam segini macet nih. Orang-orang baru beraktivitas sekarang ya. Oh iya, entar aja lah. Signature kaci. BTW, teman masih banyak yang ngisi pakai Pertamina nggak sih? Nggak tahu ya. Apalagi setelah skandal korupsi terbesar sepanjang sejarah itu, udah tambah males pakai. Dari dulu udah nggak pernah sih, nggak pernah pakai plat merah. Selain merah dah pokoknya warnanya. Ini terakhir ngisi hijau. Ini motor ini. Pokoknya selain merah yang ngisi. Ya, kalau berdasarkan kata teman-teman sih ya, apalagi yang lumayan expert itu kayak emang kerasa sebenarnya kalau dari masalah oktan tuh nggak terlalu ngaruh, tanda kutip gitu. Maksudnya nggak terlalu ngaruh dalam arti ya oktan segitu, cuman aditif sama filtrasinya itu loh. Jadi tuh pernah sih pas itu kapan kuras tangki. Emang endapannya banyak dulu, masih sebelum banyak warna selain merah. Tuh, terus kuras pakai motorku satunya tuh yang biasa buat ngantor, yang Matic. Kalau kuras lah gitu, udah lama nggak dikuras. Endapannya banyak banget gitu, partikelnya kayak halus-halus gitu kan. Semenjak nggak pakai merah relatif lebih bersih. Karena aku nggak bilang ini sih, cuman
ada beberapa yang tambah yakin semakin jarang pakai merah itu kucing kasihan ya, karena apalagi para penggiat-penggiat otomotif itu kayak agak jarang sih gitu. Terus testimoni teman-teman juga katanya sih paling bagus yang kuning, kan nggak tahu juga sih. Kalau aku sih yang selain merah aja pokoknya senemunya, karena kan kalau di touring itu kan nggak selalu ini ya, nggak selalu ada, kadang ya ada cuma warna merah ya. Kalau adanya cuma merah ya mau nggak mau ya, gimana lagi ya, masih fleksibel kalau warnanya selain merah. Nah kalau misalnya ke daerah pelosok Jawa Barat, Banten tuh suka ada kecil sih tapi kayak Pertashop gitu, tapi mobil, mereknya mobil, warnanya biru juga tuh. Nggak tahu apakah bagus banget atau enggak ini ya, karena kalau misalnya lagi tuh feeling aku masih mendingan selain merah. Pasti baru dah. Nah nih mama, hati-hati teman-teman, itu tuh biasa dah, belok agak pakai sen, buset dah. Ya semoga lah ya masyarakat Indonesia jadi lebih pinter gitu, maksudnya itu jangan dibiasain kan, maksudnya kalau mau belok ya nyalakan sen, jangan pick up aja nyala sen barusan tuh. Waduh ngebul tuh, motornya bocor oli tuh, sealnya udah jebol. Nah gitu, jadi kalau emang mau pindah lajur apa apa biasakan lah kasih tanda, jangan seliwar-seliwar ya, karena kan ini kan fasilitas umum ya, bukan jalan pribadi gitu loh. Jadi teman-teman mesti kalau di jalan bukan masalah patuhin aja, tapi biar, karena kan ini kan yang pakai banyak, kita bisa meminimalkan resiko yang nggak perlu gitu loh. Nanti ketika ada apa playing victim pula kan, malas banget ya gitu ya. Ya kalau naik motor, naik mobil dah, kendaraan deh pokoknya dah, kita biar sama-sama enak gitu. Nggak disediain sen, disediain spion, ada lampu, jadi dirawat lah gitu ya. Punya motor ditanggung jawab gitu. Udah di Ampera, tapi sini tuh mau rame nggak rame selalu macet. Yang bikin macet adalah, nanti kita lihat, belin sih sebenarnya sih, sepele banget alasan. Cakep nih mobil Ranger Wildtrak. Semoga kedapatan. Pada mau ini ya, Overland, sorry, Overlander. Overland pada Pajero pakai itu, ada semacam tendanya. Ini nih macet. Nah tuh nggak kelihatan tuh, nyenggatin. Elah ya nggak salah sih sebenarnya, cuman ini aja apa namanya, sepele gitu loh. Ini doang nih, sono tuh bikin macet, orang yang pada mau belok masuk gang gitu sama yang itu juga. Wih. Apa nih? Enfield apa tuh ya? Meteor kah? Yuk silakan. Terus kalau di jalan juga teman-teman, misalnya ada penyeberang jalan, itu sebenarnya yang harus didahulukan penyeberang jalan, tapi
dia harus lihat-lihat juga sih. Penyeberang yang asal ya bisa disalahin juga. Tapi sebenarnya pada apa, basicnya sebenarnya itu pedestrian atau jalan pejalan kaki itu harus diutamakan. Makanya supaya sama-sama enak kan, ada penyeberangan gini, nah gini nih, kalau misalnya apa masih ada jarak gitu ya, didahulukan jalan kakinya, jangan ditimpe tabrak aja, nggak apa-apa, kasih aja. Nah, ini sampai pertigaan ini sebenarnya tuh kadang aku bingung sih, kalau belok kiri tuh boleh langsung apa enggak, tapi karena banyak ya udah gitu, karena mentok juga ya. Sebenarnya aku kalau situ belok kirinya langsung. Ini juga nih pusat kemacetan, sana ke arah Antasari, jalannya seiprit, naik turun pula, langganan banjir kali itu situ. Jam macetnya itu jam 9 ya sini ya, nggak pernah nih kalau siang-siang jam segini sih lewat sini, pasti pagi soalnya. Nah, itu sopan lah dikit, nggak apa-apa, walaupun di trotoar salah juga gitu, tapi sopan. Kita lihat dulu belakang ada motor nggak gitu, tapi jangan ini ya, sering-sering lewat trotoar ya teman-teman, ini hanya pejalan kaki, bukan haknya motor. Parkir juga sebenarnya nggak bisa dibetulin juga, nggak bisa dibenerin gitu loh, karena sekali trotoar tuh bukan buat parkir, bukan buat jalan juga ya, berjalan kaki, pedestrian ya, semuanya dimakan kendaraan lah, gimana. Makanya orang Indonesia kan pada malas kalau buat jalan. Panca. Oke, ntar lagi sih udah sampai kosan Sudirman, nyampe kantor dah. Oh iya nih teman-teman, barusan tuh motorku rem belakangnya ngelos, mungkin panas atau gimana nggak tahu, tapi biasanya kalau kepanasan kayak gitu, ataupun ya something lah gitu ya. Tapi kalau kayak gitu tuh jangan panik lah ya gitu, kalau misalnya emang masih ada rem yang berlaku, apa masih masih berfungsi maksudnya, itu nggak apa-apa. Tapi jangan jangan ini, jalan pelan-pelan aja gitu. Terus tapi kalau misalnya udah lumayan lama kayak perjalanan jauh, apalagi di jalan gunung, mending istirahatin, karena nanti dia akan ngisi sendiri lagi pressure-nya. Jangan panik, berhentiin aja dulu, minggir. Kalau misalnya jalan deket kayak gini misalnya gitu, ya udah lanjut aja tapi pelan-pelan gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia udah ngisi, dia akan ngisi sendiri gitu. Nah, kalau misalnya belum, ya udah ke bengkel, atau ada pressure-nya apa gitu. Tapi harusnya sih nggak terlalu banyak bermasalah, karena itu tuh mekanisme otomatis gitu. Misalnya kenapa tanda kutip rem belum, atau biasanya sih kepanasan. Jangan panik lah gitu, kayak kok mati ini nggak bisa ngerem. Tenang aja, karena nanti pressure-nya dia ngisi sendiri gitu, sambil sedikit di pompa tanda kutip remnya. Pompanya gimana ya, diinjek-injek aja kan, dia kan pompa sebenarnya. Tahu, buset dah, macet kali. Apakah ini, oh iya merah semua, wajar, sudah menghijau.
tapi malah bagus nih, dapat rame-ramean. Ya kalau pagi terlalu sepi, nggak kontenable. Ini kalau gini kan dapat suasana rush hour. Mini apa nih? Wah, sibuk. Klakson. Ini mau kemana pula ini? Oh kagak bisa lewat, buset dah. Lurus aja kali ya kalau nggak bisa. Tembusnya sama juga sih. Nyampe gridlock gitu. Nah, lurus aja dah. Ke sana. Belok kanan. Ya kalau gitu ya susah ya gimana? Saya kamunya ini. Ya orang berhenti mau gimana? Ya mentok. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya ngelos remnya baik depan atau belakang. Jadi kejadian kalau remnya yang pakai sistemnya hidrolik ya, cakram. Itu kan hidrolik tuh pakai tekanan oli kan. Ini buat ngerakin piston ngerakin kampas, menggenjot cakram disnya itu. Jadi kalau misalnya ngelos, jangan panik, kecil aja, kurangin kecepatan. Paling kan kalau apa namanya motor-motor, meskipun matic juga bisa sih, apa untuk kurangi kecepatan. Kan ada engine brake, jadi dari engine brake itu kurangin pelan, makin minggir gitu. Udah berhenti aja pelan-pelan gitu, nggak usah apa namanya buru-buru. Aku jalan pelan-pelan aja, jalanin pelan, terus gigi satu gigi dua aja tuh, jadi dia kan ada engine brake, pelan gitu. Nanti kalau udah nemu apa tempat yang enak bisa berhenti, istirahatin, dia ngisi sendiri. Jadi nggak perlu panik kalau misalnya ternyata ngelos. Kalau emang mau berhenti udah cukup los gas aja, gasnya dilepas, pasang sen untuk berhenti, minta jalan, lepas gas, nanti dia berhenti sendiri. Karena kan mesin kan nanti kan berhenti gitu, jadi aman, santai aja. Yang penting jangan panik, kalau paniknya malah bingung gitu. Nggak tahu sih, yang sering ngelos juga ngapa rem belakang ya gitu, sering banget sering ngelos. Aku dulu pertama kali ngelos juga rem belakang, ini rem belakang gitu. Rem depannya enggak, aman sih. Pak, nyari parkiran dulu dah, penuh coy. Situ ujung deh. Nah, itu juga ada. Ini aja yang ini apa? Adem. Nah, enak sini dah. Oke, udah sampai guys. Kita di kantor. Oke, thank you teman-teman udah gabung sama aku di trip gabut kali ini. Makasih. See you on the next ride. Thank you.